A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, di bulan Safar ini, di hari Jumat yang penuh barakah ini, kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Semoga apa yang kita lakukan beroleh barakah, selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah dari gelap kebodohan, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wa akrimna binuril fahmi, berikanlah kemuliaan dengan cahaya pemahaman, wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah, boleh, dan sebarkanlah hikmah atas kami, wahai Tuhan yang terkasih di antara yang terkasih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hikmatu hayatis salati, hikmah tentang hayah salat. Hayah itu adalah amalan dalam salat itu yang sunat, yang kalau lupa tidak perlu sujud sahwi. Seperti membaca doa iftitah, membaca surah setelah Fatihah. Udah itu lagi bacaan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, bacaan sami Allahu liman hamida, rabbighfirli. Itu namanya hay'ah salat. Jadi apa hikmah yang terkandung dalam hay'ah atau di dalam kitab Sabilul Muhtadin disebutkan hay'ah itu adalah untuk mempercantik. Kalau ibarat di badan, hay'ah salat itu adalah ibarat bulu di badan. Kalau tak ada bulu ini tak cantik manusia. Tapi tinggal lagi pengaturan bulu rambut, maksudnya itu supaya bisa, kalau bulunya pun berserak tak sesuai aturan juga memperjelek. Bulu alis, kalau nggak ada botak jelek, dan bulu-bulu yang lain. Jadi semuanya itu ada hikmah kalau cerita masalah hay'ah salat. Inna sunnatat tabi'ati, sesungguhnya sunnah tabiat, kebiasaan, wa hukmal adati, dan hukum adat, fin nau'il basyari qadayan, dan hukum adat dalam macam-macam yang berhubungan dengan manusia itu, qadayan, ada ketetapan, bi annal insan, dengan bahwasanya manusia itu, idza waqafa amama man huwa fauqahu, apabila dia berdiri di depan orang yang lebih tinggi daripadanya, manzilatan, akan suatu tempat, yaqafu sakinul
yaqafu sakinal jawari. Ya yaqafu sakinul jawari. Tenanglah anggota badannya. La yuharrikuha, tidak bergerak dia illa iza kanat al harakatu yaqtadihal maqam, kecuali adalah gerak itu yang memang ditunaikannya sebagaimana yang diperintahkan. Jadi begini, kalau ada orang ibarat bos di depan dia, atau kalau komandan gitu kan, nyuruh baris berbaris, itu pas disuruh untuk tertib tak berani dia macam-macam. Begitu juga lah tamsilan masalah hay'ah salat. Hay'ah salat tu ada namanya sunat ab'ad, ada namanya sunat hay'at. Hay'at salat itu gerak yang diizinkan atau perbuatan yang diizinkan, tapi masih dalam perintah. Perintah untuk melaksanakannya nilainya sunat. Begitu. Kalau orang dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memuji Allah taala itu dengan amalan tadi. Karena salat nih semuanya ada hikmah. Kenapa salat subuh itu 2 rakaat, salat zuhur, asar, isya itu 4 rakaat, kenapa salat maghrib itu 3 rakaat. Ini kalau seandainya kita hanya memakai akal kita yang tidak mendalami itu, kenapa tidak subuh itu zuhur, asar, maghrib, isya semua buat 2 rakaat aja, atau dibuat 4 rakaat aja seperti salat isya, atau dibuat 3 rakaat, subuh 3 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur, asar, isya semua 3 rakaat. Rupanya di balik itu ibarat kalau seandainya orang berobat, ada dokter mengetahui apa cocoknya resep obat untuk orang yang sakit. Nah, Allah Ta'ala itu at-tabib, tamsilan, ya. Sebagai contoh, Allah Ta'ala itu adalah dokter. Dia tahu jiwa kita ini sakit. Asal bangun pagi, ada saja yang mau kita cari. Kita mau sarapan, kita mau beraktivitas. Kalau yang bayar hutang bulanan, dia akan berupaya mencari rezeki untuk bayar hutang tadi. Pikiran-pikirannya itu senantiasa terbebani oleh masalah kehidupan. Jadi obatnya apa? Obatnya salat. Macam ini kan. Kalau tadi tak pakai mic nih, dengan suara ini nih, tak ada akan dengar nih. Kecuali kalau diputar balik video nih. Ya, nanti saya masukkan ke YouTube. Ini enggak streaming. Jadi kalau tengok streaming tak ada. Kalau mau streaming pakai HP bunda tidak? Tak apalah. Udah. Mau streaming? Streaming. Streaming biar saya ganti. Iya tidak. Ya udah streaming sini. Biar saya ganti. Kalau tunggu saya upload nanti santai-santai. Wala takhruju bisahibiha, dan tidak keluar dengan sahibnya an haddil adab, kecuali dengan ukuran adab, batasan adab. Macam gini nih ya, ngaji nih. Karena merasa perlu dengan apa penyampaian agama, niatnya adalah untuk memperbaiki diri dan mengusir kebodohan. Ya gerak-gerak itu ala kadar. Tak berani pula ketika ngaji nih bantai pula, joget dompet pula kan. Walaupun sebetulnya dia bekas biduannya dia. Kalau jumpa pula ibaratnya panggung, ada pula orang keyboard, paling tidak nyumbang 1 album. Bukan 1 lagu lagi, 1 album. Tapi karena pas taklim, macam juga kalau kita di masjid dalam saf-saf itu. Begitu juga lah tamsilan salat. Ketika dia ngadap Allah Subhanahu wa taala, harusnya itu semua dijaga. Maka kalau dalam salat itu banyak gerak-gerak yang tidak menentu, itu tanda bahwasanya salatnya itu tidak khusyuk. Ya. Kekhusyukan salat enggak ada yang tahu. Cuman kalau dari penilaian zahir, kalau banyak-banyak gerak, itu tanda salatnya tidak khusyuk. Dan batal kalau menurut hukum fikih kalau geraknya 3 kali berturut-turut. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, udah itu lagi dikatakan wa iza kanal amru kadzalika ma'al makhluqi fa kaifa yakunul amru wal halu idza waqafa baina yadail khaliq al-azim al-azimil al-azam. Itu kalau menghadap manusia. Bagaimana lagi menghadap ciptaan yang menciptakan alam nih?
Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq Al-Azim, yang menciptakan, yang agung, Al-Azam, yang paling besar. Harusnya itu ditimbulkan dalam diri kita. Macam contoh, tidaklah niat daripada datang mengaji itu kecuali untuk, ya Allah, ini bekal akhiratku. Nah, mengaji ini, kita ini banyak yang kita korbankan. Istirahat siang kita korbankan. Ini Bunda Aresda, siapa namanya? Aresda. Ini hari ini nggak jualan ya? Pagi. Oh, siang tidak? Oh, capek. Tapi alhamdulillah. Oh, capek alhamdulillah. Oh. Nah, itu tinggalkan dulu karena mau taklim. Ya, ini yang macam-macam kesibukan yang lain juga ditinggalkan. Karena apa? Tahu ini adalah salah satu bekal untuk silaturahim dan bekal untuk akhirat. Udah itu lagi dikatakan di sini, la syakka fi annahu yakunu a'zamu ta'adduban wa aktsaru khusyu'an. Tidak ragu lagi bahwasanya adalah itu a'zam, paling besar, ta'adduban, sebagai adab, pernah adab ya sih. Wa aktsar, dan paling banyak khusyuknya. Ya. Mudhafan ila zalika istihdarul qalbi, sandaran kepada suatu yang wujud hadir hati, wa sarrafahu an kulli ma siwa, dan memalingkan dari suatu apa yang selain maulahu, Tuhannya Allah Ta'ala, al-waqifu, berhenti amamahu, depannya, liyakunal adab, agar adalah adab kamilan sempurna min kulil wujuh, dari setiap arah. Jadi kalau salah satu membantu supaya sholat itu khusyuk adalah kita harus, ibarat contoh dulu, dibandingkan. Kalau kita ngadap orang yang siapa yang kita segani gitu, ya, bukan Allah dibandingkan dengan orang yang disegani itu. Anggap ajalah orang yang kita segani itu di depan. Lalu kita bayangkan lagi orang yang manusia ini kita segani aja di depan, takut kita di depan dia itu betul-betul kita, apatah lagi ini yang kita hadap adalah Tuhan yang lebih daripada yang kita segani tadi. Ya. Baratnya kalau orang tuh bersalah, takut dia ditangkap buat polisi gitu kan. Sekarang polisi udah dipanggil-panggil orang sambu-sambu aja katanya. Iya. Saya pas mengisi minyak yang lalu, ada motor polisi lalu, sambu kata dia. Gitu. Ya Allah, mereka lagi banyak masalah itu. Yalah, mudah-mudahan masalah negeri kita ini cepat selesai. Karena cerita minyak pun belum juga selesai kan. Banyak yang apa gitu. Yalah, Allah pemberi rezeki. Yaqaful insan amama rabbah, berdirilah manusia di hadapan Tuhannya, bihadhihi surati, dengan bentuk ini. Kalau ada pula orang dia menghadap Allah Ta'ala dengan itu tidak serius gitu, tidak serius, itu juga salah satu bentuk salat tidak akan bisa khusyuk. Belajarlah menikmati ketika imam itu baca Fatihah. Ya Allah, ini adalah bacaan yang isinya penuh dengan hikmah. Ruku, tidak, kalau kita bayangkan ya, salat itu di dalam banyak-banyak ayat yang kita pelajari, yang kita dengarkan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau perbuatan keji dan mungkar itu masih kita lakukan, berarti salat kita itu belumlah seperti harapan sebenarnya. Udah itu lagi dikatakan di sini, summa yashra'u fi salati wa qad zakarnal hikmah. Kemudian yusra'u disyariatkan fi salat, dalam salat, wa qad zakarna, kami telah menyebutkan ahli hikmah, fi ibtidaihi, dalam permulaannya, bi ummil kitab, dengan ummul kitab,
allati law aradna syarha ba'di ma'aniha, jikalau kita berkehendak kepada penjelasan sebahagian maknanya, syarahan akan betul-betul penjelasan wafian yang sempurna, la malauna sahfan, sungguh akan memenuhi kami lembaran-lembaran tanawu yang bermacam-macam, bil usbah, dengan susah kita memahami, ulil quwah, akan punya kekuatan, walam nablugh, tak sampai al-madah, materi. Jadi gini, kalau isinya ini dibahas satu persatu, maka tidak akan cukup kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Jadi dia bahas secara global. Karena salat ini ada orang meninjau dari segi kesehatan. Ada juga salat itu ditinjau daripada ilmu kejiwaan. Ada juga salat itu ditinjau daripada pencarian rezeki. Jadi kalau ada orang rezekinya seret, perbanyak salat. Rezekinya seret, perbanyak salat. Salat sunat, salat tahajud, salat duha, gitu kan? Lagi seret itu. Karena salat itu doa. Makin rajin dia berdoa kepada Allah, Allah akan bentangkan rezeki. Tuh. Jadi ada di Aceh, nama Syekh itu apakah sudah meninggal apa masih hidup? Namanya Syekh Mutadawali. Syekh Mutadawali itu kerja dia cuma dua. Pertama mengajar kayak gini di rumah dia itu, di pesantren di daerah dia itu, asal tak mengajar, asal tak mengisi taklim, asal tidak ceramah, kerjanya salat saja. Salat. Jadi kalau ada tamu mau jumpa sama dia tuh susah. Tamu kalau mau jumpa sama dia, duduklah sampingnya itu. Kalau salat sunat tuh, asal udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tangkap langsung tangannya, baru bisa ngomong. Dia takut kalau dia habiskan umur tuh untuk yang tidak penting, nanti pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Kalau kita ini kan tanggung jawab kita kan ada nih. Tanggung jawab contohnya kalau menjadi ibu ngurusi anak-anak, kalau yang jualan ngurusi pekerjaan jualannya, kalau yang punya tanggung jawab untuk menunaikan suatu jabatan, maka dia akan mengerjakan itu dulu. Nah itu semua ibadah juga. Jadi Syekh ini tadi mungkin udah ada yang ngurusnya. Kalau yang dia istirahat paling kalau mau tidur, kalau dia mau ke belakang untuk buang hajat, buang air besar, buang air kecil, barulah akan mungkin pula diikut orang tentang itu kan. Jadi balik cerita kita tentang masalah salat nih. Jadi siapa yang mau urusannya mudah diselesaikan, perbanyak doa. Dan doa yang terbaik itu dimulai dengan salat. Karena dalam salat isinya doa, habis itu pemohon. Jadi salat ini ibaratnya lagi hajat apa? Mau pergi ke Medan, salat sunat safar. Salat sunat mau bepergian, salat sunat dulu, baru pergi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Apalagi dia mau pesta, salat sunat dulu, minta berkah sama Allah Ta'ala. Salat tahajud kah? Salat sunat secara mutlak saja. Ya Allah besok aku pesta. Ya Allah urusanku permudahlah. Anak mau nikah, istikharah, pilihkan calon yang baik. Kita ngambil keputusan istikharah, minta pilihkan sama Allah mana yang terbaik. Begitu. Udah itu lagi dikatakan di sini, wa bima annas surrata fin nuqtati, dan dengan bahwasanya surah fin nuqta al mutawassita minal jismi, pusat ini titik tengah, minal jismi, daripada badan nih, baina nisfil a'la wa nisfil asfal, di antara pertengahan atas dan pertengahan bawah. Rupanya kalau mau menghitung, wallahu a'lam, menurut dari kitab ini, siapa yang mau mengukur, ditarik dari sini ke sini, ini rupanya adalah titik tengah, titik pusat ini, pusat. Saya belum pernah pula ngitungnya itu. Apakah pinggang? Bukan, pusat. Kalau ada orang tingginya 160, berarti 80 itu di pusat. Itu kata kitab nih. Kalau ada tingginya 170, berarti 170 itu berarti sekitar 85. Nah, di pusat. Dia mau menamsilkan di sini, fa inda shalah yadhul insan yadai tahtaha al-yumna fawqal yusra asyarafal aula. Maka di sisi salat, letak manusia itu di antara bawahnya yang kanan dan atasnya yang kiri adalah kemuliaan yang pertama. Jadi maksudnya orang kalau dia mau mulia, letaknya di salat ya. Mulianya itu mulia.
pertengahan. Salat itu sebetulnya menjadikan manusia itu manusia. Kalau ada orang tak salat, dia menjadi kayak sifat setan, sombong, lupa diri jati dirinya. Salat itu meletakkan manusia itu betul dia ingat hakikatnya manusia. Maka kalau orang tak salat, hilang jati diri manusianya. Itulah bisa saja dilakukannya kayak sifat-sifat hewan, sifat-sifat setan. Supaya itu salat tu membuat manusia tu pertengahan, pas klop dia. Lagian pun salat nih, kalau bisa, sebenarnya termasuk saya juga agak susah gitu. Kalau bisa memulai hari itu dengan salat dan menutup hari itu dengan salat. Mulai hari bangun tidur, subuh, dan mengakhiri hari itu dengan salat Isya. Habis itu tak usah lagi ngapa-ngapain, tidur. Tapi banyak pula urusan habis Isya tuh. Yang nonton Ikatan Cinta lah, ikatan inilah, ikatan itu, banyak sekali. Main HP, Facebook dan sebagainya. Jualan. Kalau jualan tuh masih bisa lah, karena ada bab kesibukan untuk memudahkan kehidupan. Ini nonton sesuatu yang sifatnya tidak menambah manfaat. Iya. Maka kalau petunjuk agama ini, makanya kan yang lalu sudah pernah kita bahas. Tidur sebelum Isya hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak mendapati waktu utama. Waktu fadilat itu kan rupanya sepertiga awal itu saja waktu ikhtiar. Selebihnya itu waktu sholat Isya itu adalah jawas. Batasan terakhir kalau mau mendapat tingkatan sholat Isya yang kedua hanya sampai jam 11. Lewat dari jam 11 udah waktu jawas, artinya waktu boleh. Tidak begitu apa kali pontennya, ya, untuk waktu sholat. Sampai waktu mau sholat subuh, itu batasan terakhir sholat Isya. Jadi kalau jam 3 masih bisa, jam 4 masih bisa, tapi namanya waktu jawas. Karena kenapa? Kalau seandainya kita habis Isya bantai ngapa Facebook, tak ada manfaat. Kan boleh habis itu tuh untuk tidak tidur itu. Pertama, ngomong sama suami boleh. Ngomong apa saja itu kan dalam rangka untuk dekatkan diri itu. Karena satu hari itu suami sibuk, kita sibuk. Jadi waktu yang paling dekat tuh waktu malam. Itulah ngomong. Nah, itu ibadah juga itu. Ngomong sama suami itu ibadah, pahala. Ketimbang ngomong sama suami orang, kan kacau. Ngomong sama suami, "Bang, tadi gini, Mas, apa? Yong, entah. Duit ini nggak ada nih, cabai mahal, minyak, ngadu." Suaminya pun pening, banyak kali pun permintaan, Bu. Kata dia, tak apa-apa, ibadah. Ngomong sama suami sendiri ibadah. Tiba ngomong sama suami orang atau sama orang itu bisa jadi dosa. Kenapa? Kecuali kalau dalam bab-bab pula bisnis, dia pula nanya besok dan ubi tumbuk ada tidak, ya. Ada yang ada cinta gitu ya kan? Kan begitu, bah begitulah. Itu kan kasih tahu, itu jualan. Tapi kalau seandainya dalam bab pula, nah boleh. Maka baik salat Isya itu, kita itu setelah Isya itu langsung tidur supaya bisa optimal. Itu sebetulnya agama nih ngasih kita nih teratur kayak kemiliteran. Bangun subuh, tidurnya Isya. Itu aja. Bangun subuh, tidurnya Isya. Aktivitas siang. Kalaupun ada tamu malam tuh ya ukuran tamu kan nggak sering. Kalau bisa dibuat jam. Cuman kadangkala sekarang yang membuat sibuk kita inilah. Ada mainan-mainan yang membuat kita kadangkala asik dengan itu. Orang kenapa ngurus anak 2 sekarang berat. Kalau dulu ngurus anak di atas 10 mudah. Karena sekarang nih belum lagi mau TikTok dia, mau snack video, mau YouTubean, mau Facebook. Jadi ngurus anak tuh udah, ngurus anak supaya anak tuh diam, kasih aja YouTube tuh dah. Tengok, diam anak tuh. Akhirnya anak tuh dalam didikan YouTube. Saya tidak cerita di sini, saya cerita di rumah juga. Karena udahlah, di rumah itulah do re mi fa sol la si do, 6 dia kan. Jadi yang nomor 6 tuh kadang-kala mamaknya mau masak apa, dah kasih Facebook, kasih YouTube, tengok, nyanyi-nyanyi pula. Kalau dulu tuh banyak habis waktu untuk ngurusi anak tuh. Dulu sempat susah juga orang tua, sulit. Tapi dulu susahnya mesin cuci tidak ada. Sekarang laundry basah 10.000 7 kilo ada. Masak catering tinggal beli. Berapa nih? Seafood template berapa? Tuh.
Hah? Oh, siput templek. Itu seperti itu. Tinggal pesan saja. Malam pun, kalau dulu kan makan ya ala kadar ya. Siang, pagi, siang, malam. Udah. Sekarang pilihan nasi goreng, mie sop ini itu. Tapi walaupun begitu susah juga punya anak. Susah, pening aku. Belum satu lagi. Itu. Kalau dulu tidak. Zaman sudah berubah. Tinggal lagi yang paling penting, walaupun zaman tuh begini-begini, kita yang perlu kita persiapkan bekal akhirat kita. Asal ngaji ini kita lagi mempersiapkan bekal lah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya dalam rangka bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang tahu kita mengaji, itu kita siar ngajak orang supaya mengaji juga. Tuh sekiranya sampai di situ. Kalau ada mau ditanyakan, bebas dipersilakan kepada para ibunda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya? Ya. Kalau rekam tak pakai yang ini, suaranya nggak kedengaran kali, jauh gitu. Hah? Iya, tapi kalau ini ada pun motor nanti putar tetap kedengaran. Iya. Ada mau tanya? Loh. Tanya. Acaranya masih ada yang lain lagi tidak? Malam cerita Tambung Tawar. Doa selamat aja. Jatuh. Iya. Iya. Doa selamat aja. Iya. Tak mau tanya yang lain. Iya. Iya Bunda Haja. Ngangkat tangan. Tak apa-apa. Memang kalau dari petunjuk fikih ngangkat tangan habis tahiyat pertama aja. Yang lain tak ada. Kalau terbuat dia tidak ada masalah, tapi tidak dapat sunat. Kerjaan begitu itu tidak dapat sunat karena tak sesuai dengan petunjuk yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk takbiratul ihram, angkat tangan. Udah itu lagi rakaat kedua naik tidak? Rakaat kedua. Rakaat ketiga mau ke rakaat ketiga naik itu, ya dari rakaat kedua naik ke rakaat ketiga tak setelah tahiyat pertama baru angkat tangan. Itu ya. Kalau dibuatnya ya terus angkat tangan tak apa-apa. Tapi tak dapat pahala. Karena kan gerak yang satu kan tak membatalkan salat. Kecuali kalau dia pula mengangkat tangan tuh 3 kali begitu-gitu dia batal. Karena berarti ada gerak-gerak yang berturut-turut. Kalau sekali aja tak apa-apa. Mungkin karena tidak belajar. Bahkan tentang masalah orang masbuk kan ada naik dia kadang ngangkat tangan. Ada 2 pendapat juga mengatakan tak apalah karena letaknya hanya di waktu tahiyat pertama saja yang naik. Masbuk itu kan kadang-kala kan ada angkat tangan, saya pun kadang gitu juga. Iya. Apa itu? Ada yang mau tanya? Bunda Epa apa mau tanya? Ada. Titip-titip pula nanti payah. Nah. BBM. Udahlah. Di luar kuasa kita itu. Doa saja kita kepada Allah, rezeki kita lancar. Orang yang dizalimi itu doanya kabul. Salah satu doa orang yang dikabulkan Allah adalah orang yang dizalimi. Semuanya itu berkenaan. Kalau sudah BBM naik, barang-barang ikut naik. Keperluan yang lain ikut naik. Makanya pemimpin-pemimpin terdahulu mempertimbangkan untuk menaikkan itu. Karena
Orang kan transportasi pakai itu. Bahkan yang online-online itu akan bakal naik. Saya beli kitab lah, ada kitab teman, naik lah 5.000. Harga kitab tuh 30, kitab belajar. Ketika naik, langsung naik 5.000. Waktu malam, waktu siang tuh naik, besoknya tuh langsung naik dia, setelnya. Rupanya karena BBM tadi naik. Wah, gitu. Iya. Ah,